Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini adalah lanjutan konten dari yang sebelumnya atau yang udah kami upload. Anggap aja ini adalah konten bagian yang keduanya ya. Yang sekarang ini tinggal memasangkan spare part ya. Ini gabus ini, busa ini yang kemarin-kemarin tuh istilahnya kalau kita tidak tinggal seharian dulu tentu merekatnya sangat sulit, sangat kuat sekali karena esnya banyak gitu ya. Nah, pas kebetulan ini kulkas ini sebetulnya tidak begitu buru-buru karena isinya juga belum begitu banyak. Jadi bisa ditinggal dulu gitu sehari semalaman supaya esnya itu ngelumer sendiri gitu. Tetapi kalau seumpamanya buru-buru ingin mau dipergunakan, emang kulkas lagi sedang dipergunakan, ya mau tidak mau lah dibantu dengan mempergunakan air panas. Jangan dipaksa gabusnya tersebut dilepas begitu saja, nanti patah. Jadi dengan busa atau gabusnya tersebut diguyurin, dibantu dengan air panas, harus sabar. Karena emang merekatnya sangat kuat sekali ke gabus tersebut, es yang sudah ngeblok biasanya seperti itu. Nah, sebetulnya ini bimetal dan fuse heater ya, udah kami lepas nih. Ini sebetulnya udah pernah ada yang ganti, berarti ini kulkas ini sudah pernah ada yang memperbaiki ya. Kelihatan dari ini spare partnya udah bukan orinya dia gitu ya. Dan kondisi perkabelannya juga instalasinya seperti ini. Apakah kita nanti bisa lebih rapi lagi? Ya silahkan simak aja ya. Nah, sekarang ini kita mau mencari sambungan atau jalur yang ke heater. Nah, ini ya, putih biru ini untuk jalur ke heater. Tidak ada salahnya kita cek ulang ya, putus atau tidaknya dia punya heater. Kita bisa mempergunakan apometer, tes ulang gitu ya. Terus pas kebetulan ini heaternya heater kaca ya, tapi alhamdulillah ini heaternya tersebut tidak mengalami pecah ya. Jadi hasil pemeriksaan kemarin kita anggap heater tersebut masih bagus ya, betul ya. Hanya berdasarkan multi tester atau apometer tanpa dibuka begini juga bisa ketahuan dari skema diagram tersebut gitu ya. Oke, kita cek lagi juga tidak jadi masalah ya untuk memastikan. Alhamdulillah memang dia punya elemennya atau heaternya masih bagus ya. Jadi sekarang tuh penggantian tuh dia di dalam sini tuh hanya heater bimetal sama fuse panas saja ya, heaternya tidak gitu ya. Jadi di dalam ini hanya dua ya, ini yang akan kita perbaharui bimetal dengan fuse panasnya ya. Oke, sebelum diganti dia punya pemasangan fuse panasnya ya untuk menerapkan ke posisinya ya. Kita bersihkan lebih dulu ini dia punya bunga es atau blok esnya ya, sampai benar-benar evaporator tersebut dari nol lagi gitu ya. Jadi tidak ada hambatan. Lagi pula ini blok esnya itu emang sudah menutupi sirkulasi udara yang ke bagian bawah, jadi kita wajib dibersihkan lah dari blok-blok ini. Ini tidak perlu diguyur dengan, kalau sudah tipis begini tidak perlu diguyur dengan air panas ya, cukup dengan air biasa saja. Lalu sekali-kali penampungan di baknya kita lepas karena pasti penuh gitu ya, jangan sampai nanti luber. Nah, sekarang udah rontok semua ya. Papnya ini ada yang sedikit ngelepit, kita lurus-lurusin lagi lah semuanya. Kalau bimetal ini udah saya pasangkan dan pas kebetulan emang kulkas ini tuh ada tempat penempatan asli dari bawaan kulkas ini, udah ditempatkan tersendiri. Malahan masih ada kabel tisnya untuk pengikatnya ya. Nah, ini dia punya heaternya udah kelihatan bener-bener sekarang lah ya. Kita urut dari ujung sampai ke ujung, tidak pecah ya, aman. Nah, ini fuse heaternya kita udah pasang, ini bimetalnya di sini penempatannya ya. Ini bawaan aslinya pabrik nih di sini. Di sini tuh kan pengikat kabel tisnya juga dari bawaan pabrik masih ada gitu. Jadi kita taruh di posisi semula lagi bawaan dari pabriknya. Nah, ini perkabelannya seperti ini ya, sedikit udah tidak semrawut seperti tadi ya, lumayan lah udah rapih kalau bagi saya tuh seperti itu. Jadi sekarang tinggal pemasangan ini timer ya. Pas kebetulan ini timernya letaknya ada di pintu yang bawah ya, dekat
satu paket dengan di situ tuh ada timer, bola lampunya sama termostat. Jadi satu blok di situ ya, di pintu kedua ya. Karena begini, timer itu kan ada dipasang di sebagian kulkas tuh, ada di bodi belakang gitu, di belakang di area dekat kompresor juga ada gitu ya. Pas kebetulan merek Sharp ini ada di satu paket di pintu kedua bersebelahan antara termostat dan lampu penerangan bohlam lampu. Nah, itu di situ letak dia punya timer untuk kulkas Sharp seperti ini ya, termasuk model lama lah kulkas seperti ini ya. Oke, sudah tuntas kita mengerjakan pemasangan spare part kulkas ini, sudah kita copkan baru beberapa saat. Belum kelihatan berkabut ya, baru juga hanya beberapa saat, tapi sudah mulai berasa dingin. Bodi kulkas semua samping kanan kiri udah mulai berasa hangat, dan belakang juga sudah mulai hangat. Di dalam sini ada udah sedikit menyemburkan dia punya kabut dingin. Jadi cuman tinggal nunggu hasilnya saja. Tidak perlu sampai ditunggu lama-lama, yang penting kondisinya sudah prima lagi. Nanti kita tinggal minta informasi saja melalui WA. Dengan cara, karena kulkas ini belum ada isinya ya, cuman baru 1-2, kita inisiatif ngisi sendiri. Di bagian freezer kita taruh minuman gelas, atau ya pokoknya air lah, supaya nanti hasilnya kita minta tolong ke pemiliknya, suruh dilihat udah jadi membeku atau belumnya. Kita taruhin dulu es di gelas kaca, air di gelas gitu ya, di gelas plastik lah, minuman gelas itu ya. Lalu di bawah juga masih ada minuman-minuman ya, mungkin itu sih nanti bisa tanyakan ke pemiliknya melalui WA ya. Oke lah, seperti itu pemasangan spare part kulkas 2 pintu merek Sharp. Yang ini termasuk konten bagian yang kedua. Jadi perbaikan ini kami dibagi 2 ya. Bagian 1 pemeriksaan spare part, dan sekarang ini pemasangan spare part. Jadi kulkas ini ada yang berkaitan ya, yang suka menimbulkan ngebloknya di banyaknya, atau ngeblok, biasanya disebutnya ngeblok, itu ada bunga es tersebut di bagian freezer itu, dan mengakibatkan ke bawah itu tidak dingin gitu ya. Spare part yang berkaitan itu hanya ada 4: timer, bimetal, fuse heater, dan heater. Kalau yang lainnya jarang, kayak termostat itu jarang gitu ya. Overload itu pun jarang gitu ya. Relay di kompresor itu jarang. Yang sering tuh, yang bermasalah tuh ya 4 itu ya. Tetapi kalau untuk customer gitu ya, kita untuk pelanggan, apalagi yang lumayan jaraknya jauh ya, yang kita inginkan kan tuh sekali datang langsung kulkas tersebut normal kembali. Jadi yang wajib kita cek itu adalah heaternya aja, heaternya saja. Ketiga yang lainnya kayak fuse panas, apalagi bimetal, ganti saja. Nah, timer kadang-kadang kita mempergunakan apometer gitu ya, masih menunjukkan bagus, tetapi setelah dikasih arus listrik suka error gitu kan. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan ini adalah konfirmasi atau informasi dari pelanggan kami yang menyatakan bahwa kulkasnya tersebut sudah oke. Seperti ini chatannya ya, melalui WA. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.